Ketemu lagi dengan Semakin Tahu Channel. Halo sob, kali ini kita akan membahas seputar Pulau Bali. Mengunjungi Pulau Bali bisa dikatakan menjadi impian bagi hampir setiap orang. Bali tak hanya memiliki kekayaan alam saja, tapi juga budaya dan kesenian yang tak bisa dipandang sebelah mata ya sob. Namun, di balik keindahan dan keanekaragamannya, ada hal-hal yang membuat Bali semakin menarik. Berikut fakta hingga mitos yang terdapat di Pulau Bali. Sebelumnya jangan lupa nih sob, untuk subscribe channel ini, supaya admin semakin semangat dan membangun channel ini lebih baik lagi. Yang pertama, tradisi pemakaman di Pulau Bali. Meski umumnya prosesi pemakaman di Bali dilakukan dengan cara ngaben atau membakar mayat, namun di sebuah desa yang bernama Desa Trunyan di Bali memiliki tradisi tersendiri, yaitu hanya meletakkan mayat begitu saja di atas tanah yang dikelilingi oleh pohon taruminya. Pulau Dewata dikenal memiliki penduduk yang mayoritas beragama Hindu nih sob. Kepercayaan tersebut identik dengan upacara kematian khasnya, yaitu ngabir, yang melakukan proses pembakaran pada jenazah. Namun, jika berkunjung ke Desa Trunyan, Kintamani tepatnya nih, kamu akan menemukan hal berbeda. Orang yang sudah meninggal di desa ini tidak akan dibakar, melainkan hanya diletakkan saja pada sebuah pohon, hingga baunya itu tidak menyengat sama sekali. Ada yang tahu nggak nih? Karena pohon yang sudah berdiri selama ribuan tahun itu justru akan menyebabkan wangi di sekeliling. Jadi, bau busuk dari jenazah tidak akan tercium. Nah, sebelum meletakkan jenazah, ada tata caranya terlebih dahulu nih sob. Yang pertama adalah jenazah dimandikan dengan air hujan. Setelah itu, jenazah baru diletakkan pada permukaan tanah. Dan makam yang berada di antara pohon taruminya itu hanya boleh diisi 11 jenazah saja nih. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Hal ini sudah ditentukan oleh kepercayaan adat setempat. Bila ada jenazah baru, maka jenazah yang paling lama akan dipindahkan. Nah, di lokasi ini sendiri terdapat 3 jenis pemakaman ya sob. Yang pertama ada yang namanya Semawaya, yang dianggap paling suci. Di sini, jenazah akan dimakamkan secara bebas, yaitu jenazah yang mati secara normal atau sebagai pemangku adat setempat, dan akan diletakkan pada dekat pohon Trunyan. Yang kedua adalah Semamudi. Bedanya, jenazah di sini akan dikubur. Mayat yang dikubur di Semamudi adalah anak-anak dan bayi dengan gigi susu yang belum tanggal atau copot. Dan yang terakhir adalah Semabati. Sama seperti Semamudi, jenazah di sini juga akan dikuburkan. Bedanya, Semabatas khusus untuk yang meninggal karena kematiannya tidak wajar, seperti kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, atau bagian tubuhnya tidak utuh. Mengunjungi Goa Ular Suci. Goa Ular Suci terletak di daerah Tanah Lot. Tanah Lot tak hanya memiliki pulau karang saja ya sob, tapi terdapat beberapa goa kecil. Salah satunya adalah Goa Ular Suci, yang menyimpan ular-ular yang diyakini sebagai penjaga pura. Ular yang ada di sini adalah jenis ular laut dengan kulit belang hitam putih berekor putih dan berbisa. Goa Ular Suci berada tepat di depan Goa Air Suci. Jadi, kedua goa ini berhadap-hadapan. Di sini terdapat beberapa ular yang dianggap suci, karena keberadaannya sudah ada sejak semula dan tidak ada yang menempatkan dan memeliharanya. Sebagai gambaran saja nih ya sob, ular ini berwarna poleng, yaitu belang hitam putih, yang memiliki panjang lebih dari 1 meter. Biasanya, di sini juga ada penjaga yang mengawasi bila kita ingin melihat ular ini dari dekat. Ular ini adalah ular yang jinak, tapi menurut beberapa sumber merupakan ular berbisa. Biasanya ada pengunjung yang memegang dan mengambil foto. Ular ini disucikan atau dikeramatkan oleh masyarakat karena dipercaya ular ini adalah milik dewa yang bersemayam di tempat ini. Nah, untuk waktu kunjungnya, bebas ya sob, di bulan apa saja. Silahkan kalian mengunjungi. Nah, yang satu ini adalah festival yang sangat dinantikan oleh warga Bali. Namun, ini hanyalah sebuah tradisi, yaitu adalah ciuman massal. Tradisi ciuman massal atau lebih dikenal dengan nama omet-ometan dilangsungkan sehari setelah perayaan Nyepi oleh warga Banjar Kaja, Desa Sesetan, daerah Denpasar. Pasangan pemuda dan pemudi setempat akan bergiliran untuk maju dan berciuman. Kemudian, warga lain akan mencoba untuk menarik dan mendorong. Omet-ometan adalah tradisi yang diadakan setelah Hari Raya Nyepi. Perayaan ini berupa festival dan biasa diikuti oleh pemuda-pemudi berumur 17 hingga 30. Tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Meski sering disebut festival ciuman massal, omet-ometan sebenarnya punya makna mendalam.
Omet-ometan sendiri adalah bahasa Bali yang dapat diartikan sebagai tarik-menarik. Ini dikarenakan para peserta omet-ometan akan melakukan aksi tarik-menarik selama festival berlangsung. Konon, acara tarik-menarik ini berasal dari kisah pertarungan antara babi jantan dan betina. Selain itu, hal ini juga menggambarkan tarik-menarik antara energi positif dan energi negatif. Sebelum festival berlangsung, warga biasanya yang berumur 17 hingga 30 tahun akan dikelompokkan menjadi grup laki-laki dan grup perempuan. Kemudian, seluruh peserta harus mengikuti ibadah sembahyang dulu di pura. Setelah sembahyang, barulah kedua kelompok tadi berdiri berhadapan-hadapan di pelataran pura. Dipandu oleh pecalang atau polisi adat, setiap kelompok akan memilih seorang wakil untuk diangkat dan diarak di barisan paling depan. Nantinya, kedua orang ini akan saling berpelukan, sob. Sementara yang lain berusaha menarik hingga terlepas. Enak juga nih. Saat inilah ada kalanya dua orang tersebut saling beradu pipi dan terlihat seperti ciuman bibir. Tapi jangan salah arti ya sob. Ritual ini hanya sebatas ajang silaturahmi menurut kebudayaan atau kearifan lokal nih. Jadi, tidak ada unsur porno aksi ya sob. Yang berikutnya adalah upacara ngedeblag. Ngedeblag adalah tradisi rutin yang digelar oleh penduduk desa Kemenung, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Acara ini diadakan 6 bulan sekali pada saat peralihan sasih kelima atau bulan kelima dalam kalender Bali atau sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember. Nah, asal-usul atau sejarah tradisi ngedeblag ini, menurut penduduk setempat, pada masa lalu di desa Kemenung banyak terjadi bencana yang menimpa desa tersebut, seperti banjir, tanah longsor, dan termasuk wabah penyakit yang menyerang penduduk desa saat itu. Untuk menghindari bencana tersebut, penduduk desa yakin dengan mengadakan ritual tradisi ngedeblag, sehingga bencana tersebut tidak akan mengganggu lagi. Penduduk desa yakin dengan digelarnya tradisi ngedeblag yang bertujuan untuk membersihkan buana alit atau alam semesta dan buana alit diri manusia, agar desa Kemenung terhindar dari segala bencana. Karena menurut nenek moyang desa Kemenung, mereka mempercayai pada sasih kelima akan ada virus atau wabah yang menyebar adanya cuaca buruk, hujan disertai angin kencang dan panas yang sangat menyala. Untuk menghindari hal itu, desa Kemenung mewajibkan untuk menggelar tradisi ngedeblag. Wah, sekarang lagi wabah COVID, kira-kira ada tidak ya? Nah, jangan kaget ya sob, apabila kalian berlibur ke Bali menemukan beberapa warga penuh dengan coretan. Berarti di sana sedang ada acara ngedeblag. Berikutnya adalah ritual kesurupan massal. Kesurupan massal di Bali merupakan salah satu bagian dari puncak acara tradisi ngerebong, di mana tradisi unik ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Bali, khususnya masyarakat di desa Kesiman, Denpasar. Ngerebong sendiri merupakan bahasa Bali yang memiliki arti berkumpul. Pada saat tradisi ngerebong diadakan, dipercaya jika para dewa sedang berkumpul. Tradisi ngerebong diadakan setiap 6 bulan sekali sesuai dengan penanggalan Bali, yaitu setiap 8 hari setelah Hari Raya Kuningan atau pada hari Minggu. Pusat tradisi ngerebongnya diadakan di Pura Petilan yang terletak di daerah Kesiman. Sebelum dimulainya acara puncak, biasanya masyarakat sudah memenuhi area acara. Selama prosesi pengerebongan ini, akan banyak sekali umat Hindu yang mengalami kesurupan pada saat bersamaan. Puluhan orang akan tiba-tiba berteriak histeris, menari, dan menusukkan keris ke dada. Dan uniknya, mereka tidak ada yang terluka sedikit. Hebat juga ya. Yang terakhir adalah bertemu ikan mola-mola yang langka. Dari karakteristik ikan tersebut sudah terlihat unik di sob, yang biasanya siripnya ada di kanan dan kiri. Ikan mola-mola berada di atas dan di bawah. Mola-mola atau disebut sunfish berasal dari bahasa Latin, milestone, yang artinya batu gerimis. Julukan ini diberikan karena bentuk tubuhnya yang menyerupai batu dengan warna abu-abu, teksturnya kasar, dan bentuk badannya bulat. Sementara nama sunfish yang berarti ikan matahari ini diberikan karena kegemarannya berjemur. Ikan ini memang alergi air dingin meski hidupnya di laut. Caranya, ia naik ke permukaan air laut yang tidak terlalu dalam dan berjemur sembari tiduran setelah menyelam hingga kedalaman 600 meter. Sinar matahari diperlukan untuk menghangatkan tubuhnya di sob, sehingga mencapai suhu yang ideal. Karena para peneliti percaya kebiasaan ini merupakan metode pemanasan sebelum ia menyelam ke laut yang lebih dalam dan dingin. Ikan mola-mola tidak akan bisa hidup di bawah suhu 12 derajat Celcius.
Berjemur selain berfungsi menghangatkan tubuh ikan, nyatanya sangat penting bagi ikan mola-mola ini ya sob, karena di kulitnya terdapat parasit yang otomatis harus dihilangkan. Nah, dengan berjemur nih sob, ikan-ikan terumbu karang akan mendekat dan memakan parasit tersebut. Sementara, burung-burung laut yang datang mengerubuti akan mematuhi parasit. Fakta uniknya lagi ya sob, tentang ikan mola-mola. Ikan mola-mola merupakan ikan bertulang terberat di dunia yang rata-rata beratnya 2,2 ton. Wow, bahkan pernah tercatat hingga 5,1 ton. Dan panjangnya sekitar 3-4 meter. Tidak seperti kebanyakan ikan lainnya, ikan mola-mola justru tidak mempunyai sirip ekor. Tapi, ia memiliki sirip menyambung dari atas sampai ke bawah ke bagian perut yang disebut calvus. Ada yang mau tahu nggak nih sob? Mimin akan kasih tahu. Tempatnya adalah di Pulau Nusa Penida. Nah, kemunculan mereka sering terlihat di Crystal Bay, diving spot paling populer di seluruh Nusa Penida. Mola-mola biasanya muncul antara bulan Agustus hingga bulan Oktober untuk penjemur. Jadi, yang ingin melihat ikan ini dijadwalkan Agustus hingga Oktober ya sob. Jangan lupa, semoga informasi ini membantu ya sob untuk kalian ingin beli berkembang, sehingga tidak terlewatkan untuk mendapatkan momen-momen yang terbaik, apalagi bertemu dengan ikan mola-mola.